Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video ini kita akan mencoba untuk mempelajari sedikit mengenai video. Di video multimedia elemen, saya sudah mencoba untuk menjelaskan kepada kalian apa sih bedanya antara animasi dengan video. Kalau dilihat dari persamaannya, sebenarnya keduanya sama-sama merupakan jenis multimedia elemen yang dinamis. Artinya dapat berubah seiring dengan waktu. Keduanya pun sebenarnya sama-sama tersusun atas kumpulan frame. Perbedaan dasarnya adalah pada proses pembuatan frame tersebut. Di animasi, frame dibuat perlahan-lahan, kemudian dicoba untuk digerakkan. Sehingga pada dasarnya, frame tersebut sejak awal tidak bisa bergerak kecuali dengan sebuah teknik tertentu. Sedangkan untuk video, yang perlu kita lakukan adalah merekam sebuah adegan yang kemudian alat untuk merekamnya memiliki kemampuan mengubah adegan tersebut secara otomatis menjadi kumpulan-kumpulan frame. Sekali lagi, saya juga mencoba untuk menekankan ada perbedaan antara video animasi dengan video animasi. Video dan animasi kedua-duanya sama-sama merupakan elemen multimedia, sedangkan video animasi merupakan sebuah produk multimedia. Oleh karena itu, penting juga untuk saya mengingatkan kepada kalian bahwa video bukanlah film. Video sebenarnya hanyalah merupakan salah satu elemen dari film, yang meliputi adegan-adegan yang didapat dengan proses rekaman. Padahal, selain video, film juga tersusun atas elemen multimedia yang lain, misalnya suara, animasi, atau jika kalian penggemar film asing, teks sebagai subtitle. Sehingga, jika sebenarnya kalian membuat sebuah adegan percakapan, dalam adegan tersebut ada dua elemen multimedia yang bekerja. Gambar yang bergeraknya adalah bagian dari elemen video, sedangkan suara percakapannya adalah bagian dari elemen suara. Jadi, sekali lagi ingat, sebagai elemen, video itu dapat dipisahkan dengan suara. Yang satu fokus pada gambarnya yang dinamis, hasil rekaman, yang satunya fokus pada suara atau percakapan atau musiknya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membahas tentang kualitas video. Mirip seperti grafik dan suara, kualitas dari video juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Sebagai pengingat, untuk grafik, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah resolusi pixel, frame size, dan color depth. Sedangkan untuk suara, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sample rate dan bit depth. Bagaimana dengan video? Untuk menjawabnya, kalian perlu menyadari dua hal terlebih dahulu. Yang pertama, video dibuat dengan cara merekam. Yang kedua, hasil dari rekaman tersebut adalah sekumpulan frame. Kira-kira menurut kalian, apa elemen multimedia yang dibuat dengan cara merekam dan menghasilkan frame? Ya, grafik. Mungkin perlu saya ingatkan kembali, grafik atau lebih tepatnya grafik raster sebenarnya dibuat dengan cara memotret, yang konsepnya sebenarnya sama saja dengan merekam. Objek yang terpotret tersebut kemudian akan dipotong sesuai dengan ukuran frame size dari perekamnya. Kemudian, objek yang tersisa akan dirasterisasi menjadi kumpulan-kumpulan pixel. Kemudian, setiap kumpulan pixel akan menyimpan informasi warna dari objek yang selanjutnya akan diubah menjadi bit. Melalui proses inilah, maka grafik raster dapat dihasilkan. Nah, sekarang bayangkan jika kita tidak hanya memotret sekali, tetapi memotret berkali-kali secara kontinu dalam jangka waktu tertentu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bukan lagi memotret sebuah objek, melainkan merekam suatu adegan. Sehingga bisa dikatakan bahwa konsep pembuatan video sebenarnya sama dengan konsep pembuatan grafik raster yang dilakukan berulang kali secara kontinu dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa faktor yang menentukan kualitas video sama dengan faktor yang menentukan kualitas grafik. Artinya, kualitas video ditentukan oleh tiga faktor: resolusi pixel, frame size, dan color depth.
Di sisi lain, kita perlu mengingat bahwa kualitas yang bagus memberikan dilema dalam bentuk memori yang juga besar. Apalagi dalam video, yang disimpan bukan cuma satu gambar saja seperti grafik raster, melainkan adalah kumpulan gambar yang tentunya jumlahnya akan bergantung pada durasi dari video tersebut. Sehingga bisa dikatakan, semakin panjang video yang kita rekam, maka ukuran file yang akan disimpan pun juga akan semakin besar. Jika kalian ingat, di video multimedia elemen, saya pernah menjelaskan bahwa video adalah elemen multimedia yang paling sering memakan memori. Dan besarnya memori ini mempengaruhi dari dua sisi, yaitu sisi penyimpanan dan juga sisi pengiriman, terutama pengiriman real time. Oleh karena itu, dalam grafik atau suara, mungkin kalian tidak terlalu merasakan efek dilema antara kualitas dengan memori. Tapi saya yakin, di video, kalian akan sangat merasakan efek tersebut. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menghadapi masalah kualitas video dan memori video? Pertama, kalian harus mempertimbangkan pada level berapa kualitas video saya mulai mengganggu konten dari video saya itu sendiri. Yang saya maksud, dalam proses production dan post-production video, kita tidak harus selalu memulainya dengan resolusi 1080. Tetapi, kita perlu tahu pada batasan berapa kualitas dari video saya mulai jelek dan saking jeleknya itu mengganggu penyampaian konten saya. Setelah kita mengetahui level minimal dari kualitas video kita, maka selanjutnya kita bisa dengan tenang membuat video mulai dari kualitas yang terbaik. Jika kualitas yang terbaik ini berlebihan, maka kita bisa perlahan menurunkan kualitas-kualitas tersebut sampai kita menyentuh di batas level minimal dari kualitas kita, dan setelah itu kita tidak boleh turun lagi. Ingat, kita selalu memulai membuat video dari kualitas yang terbaik dan perlahan-lahan menurunkan jika kualitas tersebut berlebihan. Hal ini jauh lebih baik daripada kita mulai dari kualitas yang terburuk lalu perlahan-lahan menaikkan. Mengikuti cara yang kedua, maka video akan kemungkinan diproduksi dan dipost-produksi berulang-ulang sampai menemukan kualitas yang terbaik. Tapi dengan cara yang pertama, maka jumlah produksi atau post-produksi bisa lebih diminimalisir karena sekali lagi kita memulainya dari kualitas yang terbaik. Nah, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan terkait proses pembuatan video. Intinya, video dibuat dengan cara merekam, dan konsep untuk merekamnya sama seperti konsep pada grafik raster, hanya konsep tersebut dilakukan berkali-kali secara kontinu dalam jangka waktu tertentu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.